Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Sebelumnya mohon maaf karena beberapa pekan lalu kebetulan ada kegiatan yang mendadak dan ngapunten karena berkaitan dengan keluarga jadi harus diutamakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari meskipun tidak banyak bisa teman-teman terapkan apa namanya eh, di masa mendatang. Karena saya dengar beberapa rekan yang tergabung di BSC sudah lulus, selamat. Semoga ilmu dan apa ya, gelarnya bermanfaat berkah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa, mari kita awali sesi kita pada sore hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfiruka muslimana wa abauna wa rijaluna wa salafuna salihun. An Allah yadkhul niyatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min al-khair di dunya wal akhirah. دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن حبنا فيك ولمن أسان إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, teman-teman sekalian yang mungkin karena kita sudah lama tidak bertemu, mungkin dulu masih ingat atau mungkin beberapa lupa bahwasanya di awal kita dulu tuh pernah sedikit menyinggung tentang jurnal yang mungkin sekarang bisa dilihat di layar jenengan semuanya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas atau berisik? Sudah jelas, Pak. Oke. Alhamdulillah. Ngapunten karena di luar rumah ini sedang ada acara 17-an jadi saat di sini berisik tapi alhamdulillah kalau di teman-teman tidak terdengar suara itu. Baik, ya jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, rekan-rekan sekalian bisa lihat di layar pertama ini. Jadi jurnal ini menurut saya jurnal yang cukup bagus. Mengapa kok cukup bagus? Karena ketika membaca jurnal ini saya berpikir langsung tercetus ide. Ya, jadi tercetus ide
kira-kira penelitian apa yang bisa kita terapkan, yang bisa kita rumuskan, bisa kita rencanakan setelah membaca jurnal ini. Ya. Saya selalu beranggapan bahwa jurnal yang bagus itu adalah jurnal yang bisa menstimulus kita pembaca untuk berpikir atau untuk merumuskan ide kira-kira apa yang bisa kita kerjakan selanjutnya. Karena sekarang kita sedang berada di Indonesia, yang mana tentunya kita semuanya masih mahasiswa, sehingga sangat terbatas dana untuk riset. Maka tentunya yang kita pikirkan tentunya juga penelitian-penelitian yang sekiranya adalah gratis, yang mana dengan meskipun gratis tidak mengurangi kualitas daripada riset itu. Ya. Kemudian silakan nanti teman-teman membaca jurnal ini, atau kalau sabar nanti menunggu briefing dari saya mungkin beberapa saat kemudian, bulan depan atau 2 bulan lagi. Tetapi yang terpenting adalah bahwasanya jurnal ini itu menjelaskan tentang efek daripada kalsitriol. Ya. Kalsitriol merupakan salah satu metabolit primer dari vitamin D. Ya. Kita mungkin sering mendengar bahwasanya kalau berjemur di matahari pagi itu akan membuat tulang kita tumbuh dengan sehat, karena salah satunya adalah karena sinar matahari itu mampu menjadi sumber vitamin D atau bahkan juga mampu mengaktifasi prekursor-prekursor vitamin D yang ada di tubuh kita. Pada intinya bahwasanya berjemur atau sinar matahari yang dimaksud itu memiliki kemampuan untuk mengaktifkan metabolisme vitamin D di tubuh kita, sehingga pada akhirnya nanti vitamin D itu bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan tulang kita. Hanya saja pada penelitian ini, pada jurnal yang ditulis oleh Avila dan kawan-kawan, ya, Euclides Avila dan kawan-kawan, jurnal ini mempelajari efek daripada kalsitriol. Lagi-lagi vitamin D tadi, tapi bukan pada pertumbuhan tulang, tapi pada sel kanker. Jadi kalau teman-teman mungkin masih ingat apa yang saya sampaikan di awal, bahwasanya senyawa kimia itu tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Ya. Kita bayangkan senyawa ini relatif kecil. Oke, sekarang besar karena kita besarkan ukurannya, tapi dia sebenarnya sangat kecil. Bahkan kalau tunggal semacam ini itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Ya. Seperti tadi sudah saya singgung di awal, manfaatnya adalah untuk pertumbuhan tulang dan lain sebagainya. Kemudian kemarin juga kita sempat prediksi manfaatnya bisa juga berpotensi untuk penyakit psoriasis. Ya. Tetapi di sini juga bisa dibuktikan bahwasanya untuk sel kanker pun ada ya, efeknya. Ya. Sehingga satu senyawa itu memang diyakini punya banyak sekali efek. Ya. Jadi kalau teman-teman jangan terpaku atau terjebak dengan pemahaman ketika SMA dulu atau ketika SMP mungkin bahwasanya senyawa kimia satu atau satu senyawa kimia itu efeknya juga cuma satu. No, jawabannya tidak seperti itu. Ya, jadi sekarang sudah di kuliah di perguruan tinggi kita harus meyakini bahwa satu senyawa atau sebuah senyawa kimia itu efeknya itu lebih dari satu. Kemudian kenapa kok bisa punya efek lebih dari satu? Juga pernah kita pelajari, meskipun kita pelajari di awal-awal itu secara secara terputus-putus, terpotong-potong. Tapi kalau mungkin teman-teman sekalian masih ingat, salah satu alasan mengapa sebuah senyawa kimia itu bisa punya efek lebih dari satu, jawabannya adalah karena ternyata satu senyawa kimia itu bisa mengikat lebih dari satu protein. Ya. Dan setelah mengikat dengan protein-protein tersebut, mungkin dia akan menghambat aktivitas protein itu, atau bahkan mungkin akan menjadi aktivator atau mengaktifkan protein yang tadinya mungkin tidak aktif, diaktifkan menjadi aktif. Atau mungkin pada beberapa kasus juga tadinya protein targetnya sudah aktif, tapi dengan diikat oleh senyawa kimia tertentu tadi, dia menjadi lebih aktif daripada sebelumnya. Ya. Jadi ada berbagai macam skema bagaimana sebuah senyawa kimia itu berdampak atau berefek setelah senyawa itu mengikat protein targetnya. Dalam konteks kalsitriol, senyawa yang menjadi contoh kita ini, kalsitriol ini mengikat protein targetnya, salah satunya adalah VDR, vitamin D reseptor, yaitu reseptor vitamin D. Dan ini adalah salah satu di antara beberapa protein target daripada kalsitriol. Fakta bahwa kalsitriol ini mengikat banyak protein, maka tentunya tidak heran kalau efeknya pun juga bisa banyak. Fakta bahwa kalsitriol ini efeknya banyak, tidak heran kalau kita berspekulasi atau berhipotesis bahwa kalsitriol itu mengikat banyak protein. Ya, atau beberapa protein. Karena setiap protein pun juga punya banyak efek, punya banyak aktivitas. Sehingga tidak heran kalau kita menghambat protein tertentu,
efeknya pun akan berantai. Gampangannya kalau saya sering menggunakan contoh, kalau teman-teman mungkin pernah ketemu saya di kelas, contoh mungkin di sini ada Mas Irhas, ya, ada Mas Irhas atau siapapun lah, ya. Bayangkan, sebagai individu, apakah mungkin Mas Irhas itu hidup hanya sebagai mahasiswa saja? Tentu jawabannya tidak. Mas Irhas sebagai individu juga merupakan seorang putra, ya, putra dari orang tuanya. Di sisi lain, Mas Irhas pun juga sebagai seorang seniman, ya, karena saya tahu Mas Irhas juga pintar kaligrafi. Ya, pada dasarnya Mas Irhas sebagai seorang individu itu punya banyak peran. Maka bayangkan kalau misalkan Nung Sewu ini cukup contoh saja, kalau Mas Irhas tiba-tiba sakit, ya, maka tentunya ketika orang tuanya butuh bantuan tidak bisa mendapatkan bantuan dari Mas Irhas karena sedang sakit. Ketika ada lomba kaligrafi, maka UIN Tulungagung tidak bisa lagi mengirim delegasinya karena sedang sakit. Lah, jadi logikanya sama dengan protein tadi. Proteinnya Mas Irhas. Kalau proteinnya dihambat, seperti kalau Mas Irhas sedang sakit. Sehingga peranan dari Mas Irhas terganggu, peranannya banyak, maka gangguannya pun akan banyak. Hal yang sama berlaku pada protein. Ketika sebuah protein peranannya banyak di dalam sel, kemudian tiba-tiba ada sebuah senyawa kimia datang mengikat protein itu, menghambat protein itu, maka tidak heran jika efeknya pun juga akan banyak. Ya. Sehingga kesimpulan singkat daripada penjelasan saya di awal ini adalah tidak heran kalau senyawa kimia tunggal atau sebuah senyawa kimia itu punya banyak efek atau punya banyak bioaktivitas. Salah satu jawabannya adalah karena satu senyawa kimia itu bisa mengikat beberapa protein. Ya. Dan setiap protein itu punya aktivitas yang bermacam-macam. Sehingga kalau satu protein itu dihambat, efeknya pun juga beraneka ragam atau bermacam-macam. Dan salah satu efeknya itu bisa jadi menyembuhkan penyakit tertentu atau bahkan bisa sebaliknya justru memperparah penyakit itu. Inilah pembahasan konsep yang mungkin harus teman-teman pahami betul terkait bagaimana senyawa kimia itu bisa berdampak dalam tubuh kita. Lantas apakah senyawa kimia itu hanya ada di dalam tubuh kita? Jawabannya tentu tidak. Karena di tubuh kita memang benar ada senyawa kimia, ada banyak metabolit, ya. Tapi di luar tubuh kita pun juga banyak. Contoh kalau misalkan senyawa kimia itu berasal dari tumbuhan, maka disebut sebagai fitokimia, ya. Dan banyak lainnya dan banyak lain. Jadi itulah penjelasan tentang senyawa kimia. Kemudian teman-teman juga tadi nanti silakan bisa membaca sendiri. Ini sudah saya bagikan kalau saya tidak salah di awal-awal dulu. Ini masih membahas tentang jurnal yang tadi kita baca, jurnal yang di awal tadi. Lantas dari jurnal ini tadi, ini dulu, saya sedikit mengulas sebelum kita masuk ke praktikumnya. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan laptopnya kalau ada yang mempersiapkan laptop. Maaf, nanti kita akan praktikum. Sebentar saya mau izin minum. Ya, ternyata teman-teman sekalian, setelah sel kanker, ya ini kan menggunakan sel namanya sel Kaski, ya. Jadi menggunakan sel kanker serviks. Jadi ini masih kita membahas tentang jurnal yang di awal tadi, jurnal ini, ya, Avila. Jadi Avila itu melakukan sebuah eksperimen, di mana eksperimennya adalah sel kanker serviks itu diberi perlakuan dengan kalsitriol, di treatment dengan kalsitriol. Dan lihat efeknya yang tadi saya sebutkan. Efeknya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ternyata sel kanker serviks namanya Kaski, ya, Kaski cell lines, ketika ditreatment, ketika diberi kalsitriol, maka perubahan yang terjadi dalam sel itu sangat signifikan. Apa itu? Yaitu ada sekitar 1000 gen atau bahkan lebih dari 1000 gen yang terdampak oleh treatment berupa kalsitriol atau vitamin D tadi. Ya. Bayangkan di dalam sel yang kecil, ketika sel kanker, ya, sel kanker itu diberi treatment dengan kalsitriol, ternyata perubahannya itu tidak sekedar 1, 2, 3 gen saja, tidak. Tapi perubahannya adalah lebih dari 1000 gen yang berubah perilakunya. Ya. Dan 1000 gen itu beberapa di antaranya merupakan gen yang bisa mengkode protein. Kita tahu gen itu ditranskripsi menjadi menghasilkan mRNA, mRNA ditranslasi menjadi protein. Itu umumnya. Ya, jadi di antara 1000 gen yang terdampak oleh kalsitriol,
itu beberapa di antaranya itu merupakan protein coding. Dan beberapa di antara yang lainnya itu adalah gen yang tidak mengkode protein. Ya, jadi misalkan contoh ada beberapa gen itu yang produk akhirnya itu bukan protein, tapi produk akhirnya ya RNA-nya sendiri. Ya, contoh ada tRNA, kemudian ada microRNA, kemudian ada tRNA, rRNA, ribosom RNA, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada dasarnya ada banyak sekali gen-gen yang dia itu memang tidak bisa mengkode protein, atau memang ditakdirkan untuk tidak mengkode protein tertentu. Ya. Maka tidak heran teman-teman sekalian, setelah sel itu ditreatment dengan kalsitriol, yang berubah tidak hanya 1, 2, atau 3, 4 gen, tetapi lebih dari 1000 gen. Ya. Bahkan kalau kita ubah sedikit teman-teman sekalian, apa yang tadi 1000 ini merupakan adalah differentially expressed gene, gen-gen yang terdampak dan dampaknya itu sangat signifikan oleh perlakuan kalsitriol tadi. Ya. Kalau seandainya kita mengubah threshold asa atau cut off-nya, tentu hasilnya pun juga akan berbeda. Ya, jadi jumlah 1000 ini diperoleh dari ini penggunaan ini hanya gen-gen yang jumlahnya itu berlipat ganda, ya 1,5 kali lipat, lebih banyak atau lebih sedikit, itulah yang dianggap sebagai DEG, differentially expressed genes. Nah, teman-teman semoga familiar dengan istilah ini, ya. DEG, DEG, atau differentially expressed gene. Jadi gen-gen yang setelah diberi treatment itu ekspresinya meningkat sangat signifikan, ataupun sebaliknya ekspresinya menjadi terhambat sangat signifikan. Ya, itulah kriteria daripada DEG. Ternyata teman-teman sekalian, ya, bahwa dari 1000 gen tadi, lebih dari 1000 gen tadi, itu ada 474 gen yang ekspresinya itu diturunkan. Ya, jadi setelah ditreatment dengan kalsitriol, setelah selnya ditreatment dengan kalsitriol, ada 474 gen yang tadinya, let's say, tadinya diekspresikan 10, setelah diberi kalsitriol, dia tidak diekspresikan. Ya, jadi turun ekspresinya. Ya. Inilah namanya down regulated. Jadi dia itu terdampak, dan terdampaknya bagaimana? Ekspresinya itu menjadi lebih rendah daripada kontrol atau daripada ketika tidak diberi perlakuan. Di sisi lain, ternyata ada 62 gen yang dia itu di upregulasi. Itu ekspresinya yang tadinya rendah itu ditingkatkan, atau tadinya tinggi ditinggikan lagi. Nah, itulah namanya upregulated. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ada 474 gen, ya dugaan saya ini adalah gen yang coding, protein coding. Kemudian yang upregulated itu adalah 62 gen. Ya. Pak, kok di total nggak sampai 500? Iya, karena masih banyak kriteria yang lain. Ya. Ada contoh misalkan ada 111 prekursor microRNA. Nah, ini adalah gen-gen yang tidak mengkode protein. Tapi gen yang produknya adalah RNA itu sendiri. Ya. Jenisnya adalah microRNA. Biasanya kalau gen-gen ini itu kerjanya untuk menghambat ekspresi protein-protein tertentu. Ya, jadi dia akan mengikat mRNA protein ini, mRNA gen ini, ya, sehingga akibatnya apa? Akibatnya gen itu tidak bisa menghasilkan protein. Inilah sekilas bagaimana sebuah senyawa kimia itu bisa berdampak terhadap sebuah sel. Karena sel itu menyusun jaringan, tidak heran sebuah treatment tertentu, sebuah makanan tertentu, sebuah minuman tertentu, sebuah obat tertentu itu bisa berdampak pada level jaringan. Karena jaringan tersusun atas sel. Selnya terdampak, jaringannya tentu akan terdampak. Kalau jaringannya terdampak, juga tidak heran ketika organ orang itu pun juga terdampak. Karena organ tersusun atas jaringan. Ketika organ terdampak, tidak heran sistem organ itu pun juga akan terdampak. Ya, sehingga itulah urutannya kenapa kok seseorang itu bisa sakit. Di sisi lain, bagaimana kita bisa sehat itu ya penjelasannya sangat kompleks. Ya. Dan contoh yang ada di slide ini hanya sedikit di antara luar biasanya mekanisme di dalam tubuh kita. Next, kita lanjut ke proses biologis yang terdampak tadi. Ya, jadi gen-gen ini dia itu setelah terdampak apa akibatnya?
Supaya tahu akibatnya apa, maka jawabannya adalah kita melihatnya di proses biologisnya. Teman-teman juga masih ingat insya Allah bahwasanya di awal dulu kita sebutkan bahwa di tubuh kita itu ada banyak sekali proses biologis yang berlangsung setiap saat. Contoh, di tubuh kita saat ini mungkin sedang ada sel yang membelah. Ya, namanya prosesnya adalah proliferasi atau pembelahan sel. Tidak hanya itu, di saat yang sama saat ini mungkin juga sedang ada sel-sel kita yang normal itu bermigrasi. Karena diperlukan dari bagian tubuh satu ke bagian tubuh yang lain. Contoh kita punya sel imun, sel pertahanan tubuh yang dia seringkali bermigrasi untuk apa? Untuk mencari bakteri-bakteri patogen yang menginfeksi kita. Jadi migrasi itu normal. Kemudian juga ada angiogenesis atau proses pembentukan pembuluh darah baru. Itu pun juga normal. Ya. Dan adesi imun atau perlekatan sel-sel imun. Ya, itu juga normal. Tapi topik kita yang kita bahas sekarang ini kan sel kanker. Ya. Sel kanker berarti dia nggak normal. Sel kanker itu adalah sel yang membelahnya berlebihan. Ya. Dan ternyata vitamin C tadi, atau vitamin D, kalsitriol tadi, itu bisa menghambat proses proliferasi. Ya. Di sisi lain, sel kanker itu juga punya kecenderungan untuk berpindah-pindah tempat. Makanya kalau kanker itu, berarti kanker itu penyakit sel yang terus membelah, dan dia tidak menetap, dia nyebar. Itu namanya kanker. Sehingga untuk bisa menyebar, perlu bermigrasi. Dan ternyata kalsitriol itu bisa menghambat migrasi sel kanker. Sangat menguntungkan, sangat luar biasa. Tidak hanya itu, sel kanker itu juga punya kecenderungan terus membelah. Namanya membelah pasti butuh banyak energi. Karena butuh banyak energi, maka butuh banyak makanan. Dari mana makanannya? Sel kanker punya kemampuan untuk membuat atau membentuk pembuluh darah baru. Jadi dari selnya dia dibentuk pembuluh darah baru, masuk ke pembuluh darah manusia, pasiennya, orang yang sakit kanker tadi, dan menyerap bahan makanan sebanyak mungkin dari orang itu, sehingga akibatnya apa? Akibatnya sel kankernya bisa terus membelah, semakin besar, semakin besar, semakin besar, pasiennya atau orangnya menjadi semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus. Karena terjadi kompetisi perebutan makanan. Dan ternyata treatment dengan kalsitriol bisa menghambat proses pembentukan pembuluh darah semacam ini, sehingga menguntungkan. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Di sisi lain, kalsitriol itu juga bisa mengaktifkan apoptosis. Atau apa? Atau proses kematian sel yang terprogram. Bayangkan kalau sel kanker itu terus membelah, terus membelah, terus membelah. Yang ada, yang terjadi adalah semakin besar ukuran sel kanker itu. Tapi berkat perlakuan treatment menggunakan kalsitriol atau metabolit vitamin D tadi, ternyata kalsitriol itu mampu menstimulus kelangsungan proses namanya apoptosis, kematian yang terprogram. Jadi sel kanker yang mau membelah itu malah dimatikan oleh kalsitriol. Ya. Jadi inilah bagaimana senyawa kimia itu bekerja. Kadang-kadang dia mengaktifkan proses tertentu, terkadang dia juga menghambat proses tertentu atau meninaktivasi proses tertentu. Bagaimana senyawa kimia kok bisa mengaktifkan proses tertentu? Jawabannya adalah karena senyawa kimia tadi bisa mengupregulasi gen-gen tertentu. Atau bahkan di sisi lain bisa mendownregulasi beberapa gen tertentu. Jadi teman-teman harus paham konsep ini, urutannya seperti itu. Ya. Kemudian selain itu, bagaimana bagaimana kalsitriol itu bisa mengaktifkan proses tertentu. Tentu dia punya jalur, tentu dia punya tahapan, tentu dia butuh protein yang lainnya. Ya, jawabannya adalah ini. Ternyata dengan dia menghambat aktivitas jalur persinyalan Win beta catenin. Jadi bagaimana kalsitriol itu bisa menstimulus apoptosis yang berujung pada matinya sel kanker itu? Jawabannya adalah karena kalsitriol itu bisa menghambat jalur persinyalan Win beta catenin. Ya. Jadi kalau izin saya bukakan slide-nya PPT. Maaf apa namanya? Google. Win beta catenin. Sekarang apakah bisa melihat layar saya? Google saya?
Nggih, saged Bapak. Baiklah, nggih. Jadi teman-teman inilah tampilan bagaimana protein itu dikode oleh gen ya. Sebentar. Ya, tidak berbayar. Oh gitu, ini aja. Ya, kurang jelas tapi teman-teman bisa membayangkan di sini bahwasanya gen mengkode protein. Protein itu bukan molekul yang soliter. Protein itu butuh partner. Sehingga beberapa protein akan bekerja sama membentuk sebuah jalur. Salah satu jalur persinyalan yang ada namanya Win beta catenin. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Ya, jadi bagaimana protein satu menerima sinyal, sinyalnya diteruskan ke protein yang lain, kemudian sinyalnya diteruskan lagi ke protein yang lain, terus sampai akhirnya nanti terjadi transkripsi gen yang baru. Dan inilah proses yang kita sebut sebagai Win beta catenin signaling. Oke, sampai ini sekarang teman-teman sekalian harapan saya sudah terbayang bagaimana sebuah senyawa kimia itu bekerja. Next, kesimpulan dari jurnal tadi adalah bahwa kalsitriol itu bisa menekan progresi. Mohon maaf, suaranya semakin keras di sini. Semoga tidak tembus ke sana. Kalau tembus nanti teman-teman bisa melihat video yang saya rekam. Semoga tidak masuk suaranya ke video yang saya rekam. Ya, kemudian kesimpulan kita percepat karena waktunya sudah lumayan. Kita percepat bahwasanya ternyata kesimpulan dari jurnal tadi adalah kalsitriol atau metabolit vitamin D itu menekan pertumbuhan atau perkembangan kanker serviks dengan cara apa? Dengan cara meregulasi ekspresi. Ya, ini karnavalnya sedang berangkat. Ya, kita pending sebentar. Ya, seperti yang tadi kita, kalau teman-teman masih ingat bahwasanya kalsitriol itu mengupregulasi 62 gen kurang lebih, di saat yang sama mendownregulasi, menurunkan ekspresi gen 474 gen. Itu namanya regulasi, mengatur. Di sisi lain juga meregulasi ekspresi miRNA atau microRNA. Ya, jadi RNA yang tidak diproses lebih lanjut menjadi protein. Biasanya kalau tadi saya sampaikan, microRNA ini kerjanya dengan cara apa? Dia nempel ke mRNA gen lain. Akibatnya apa? Akibatnya mRNA yang seharusnya ditranslasi jadi protein tidak bisa ditranslasi. Dihambat translasinya. Sehingga proteinnya dihambat produksinya. Itu miRNA. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, ternyata vitamin D itu juga bisa dijadikan sebagai kandidat obat. Ya, kalau dulu mungkin kita hanya terpikir bahwa vitamin D itu ya untuk menumbuhkan tulang. Orang yang sehat supaya tulangnya semakin sehat, ya udah berjemur. Tapi dengan jurnal tadi, ternyata vitamin D juga bisa dijadikan sebagai kandidat obat untuk membunuh sel kanker. Kenapa? Karena dia bisa menstimulus proses namanya apoptosis atau kematian sel yang terbuka. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini juga bahwasanya vitamin D ternyata tidak sesederhana strukturnya. Strukturnya tadi sederhana sekali seperti ini, ya. Ternyata efeknya tidak saja menumbuhkan tulang, tapi juga termasuk membunuh sel kanker. Bahkan kalau kita kemarin prediksi menggunakan PAS, ada dugaan dia juga punya efek untuk penyakit psoriasis. Oke. Inilah kesimpulan dari jurnal tadi, saya buat sederhana, singkat. Semoga teman-teman tanpa membaca sudah bisa memahami kurang lebih apa jurnal tadi. Ide yang muncul untuk riset kita ke depan, kemarin sudah kita cicil, adalah ini. Ya. Seperti yang saya sampaikan kepada Mbak Aminah, hari ini kita akan mengoleksi senyawa-senyawa yang punya bentuk mirip atau punya struktur mirip dengan kalsitriol. Ya. Karena vitamin D itu kan sudah senyawa kimia yang terkenal sekali. Ya. Sehingga kalau kita berpikir sebagai orang perusahaan, tentunya kita ingin membuat obat, yang obat itu nantinya bisa kita jual atau bisa kita kembangkan lebih lanjut. Sehingga tentunya kita harus punya ide awal, kira-kira kalau sekarang kita tahu bahwa kalsitriol itu punya efek yang baik, maka sekarang logikanya adalah kita cari senyawa kimia baru yang bentuknya, strukturnya mirip dengan kalsitriol, dengan harapan fungsinya pun juga akan sama. Karena kita harus ingat,
Ya, mohon maaf. Kita harus ingat bahwasanya struktur yang sama kemungkinan besar ya, senyawa yang strukturnya sama kemungkinan besar fungsinya pun juga sama. Inilah yang akan kita lakukan hari ini. Ya, silakan teman-teman sudah mulai mempersiapkan laptopnya atau bahkan HP-nya pun juga bisa. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan mencari senyawa yang mirip dengan kalsitriol menggunakan metode connectivity search. Nah, connectivity search itu gampangannya adalah kita mencari senyawa lain yang strukturnya mirip dengan kalsitriol tapi ada perbedaan sedikit. Ya, perbedaannya sedikit ya. Contoh kalau teman-teman pernah mendengar ada istilah yang namanya isomer, stereoisomer, enantiomer, kemudian epimer. Itulah yang dicari dari metode connectivity search ini. Jadi kita mencari senyawa kimia lain yang dia strukturnya mirip dengan kalsitriol tetapi beda stereoisomer misalkan, atau dia merupakan isomer daripada kalsitriol. Itulah yang akan kita cari. Ya. Yang kedua kita akan mencari menggunakan similarity search. Kita cari yang strukturnya mirip dengan strukturnya kalsitriol. Ya. Angka 95% itu berarti threshold-nya. Batasan kemiripannya itu berapa? Atau batasan kesesuaian isomernya berapa? Ya. Kemudian kita juga akan mencari substructure search. Tapi di sini kita gunakan rentang, ya, karena tadi kalau saya sudah mencoba di sesi siang tadi, itu ternyata kalau untuk substructure search itu tidak ada hasilnya, jadi tidak bisa kita gunakan. Tapi teman-teman nanti akan saya tunjukkan bagaimana fungsi daripada substructure search ini. Kemudian berikutnya kita juga akan mencoba software baru, ya bukan baru, ya, tapi di sesi kita BSC ini belum kita pernah pakai, namanya Swiss Similarity, yang mana kita juga bisa mencari senyawa lain yang mirip dengan kalsitriol dari sekumpulan atau dari database kumpulan senyawa-senyawa kimia yang sudah diizinkan sebagai obat atau sudah mendapatkan izin untuk digunakan sebagai obat. Inilah yang akan kita selesaikan hari ini. Jadi poin pertama. Poin kedua, satu yang terakhir ini kita next, ini butuh waktu yang lama. Poin kedua, kita akan filterisasi. Kita akan hapus beberapa yang redundant. Ya. Jadi kalau ada duplikasi, kita akan hapuskan. Kemudian termasuk kita buat kolom atau tabel yang standar. Itu tahapan riset kita yang berikutnya. Tahapan yang berikutnya, di pekan berikutnya nanti, kita akan fokus kepada penyaringan dataset. Ya, menggunakan ADMET. Itu nanti akan kita terapkan juga. Tidak, mungkin 3 pekan lagi. Validasi, kemudian structure base, ada docking. Kemudian nanti reanalisis transfer atomic ini yang kemarin juga kita kerjakan, tapi kita ubah posisinya karena supaya lebih meaningful. Dan yang ketujuh, ini opsional untuk melakukan molecular dynamic simulation atau simulasi dinamik molekuler. Inilah tahapan yang akan kita kerjakan di serangkaian ini dan harapannya nanti di akhir itu kita bisa publikasi bersama. Sekarang untuk jurnalnya Mas Idhar dan kawan-kawan kemarin sedang saya proses finalisasi, ya. Semoga di akhir bulan September bisa submit. Oke, sekarang silakan teman-teman kita fokus ke yang pertama. Kita akan mulai praktek. Kita sekarang sudah masuk jam 4. Ya, kita jam 4. Insya Allah nanti kita 1 jam ke depan atau mungkin 50 menit ke depan kita coba praktek apa yang bisa kita lakukan untuk tahapan nomor 1 ini. 1A, 1B, 1C, 1D, dan 1F kalau mungkin cukup waktunya. Sekarang saya mohon izin untuk membuka Google kembali. Ya. Kita awali teman-teman sekalian, di sini kita akan menggunakan database yang mungkin teman-teman belum pernah pakai, yaitu namanya Chambel. Silakan teman-teman mengklik di searching column atau searching kolom pencarian di Google-nya, yaitu Chambel, CHEMBL. Atau kalau teman-teman familiar dengan EMBL ini merupakan singkatan dari European Molecular Biology Laboratory. Ya. Sehingga nama database-nya adalah CHEMBL, Chambel. Jadi Chambel ini merupakan database senyawa kimia yang dikembangkan, dimaintain oleh European Molecular Biology Laboratory bekerja sama dengan EBI, yaitu European Bioinformatics Institute yang ada di Kingston, di Cambridge. Ya. Kalau MBL ini adanya di Jerman,
Di Jerman ada IMBL, Heidelberg kotanya. Di Prancis ada IMBL, itu di kota Grenoble. Kemudian di Italia juga ada IMBL di kota Roma. Kemudian di Jerman ada IMBL di kota Hamburg lagi. Jadi di Jerman ada dua posisi, dua cabang. Kemudian di kota Australia ada cabangnya juga, ya, di Australia. Di Barcelona juga ada, ya, di kota di Spanyol, di Barcelona. Teman-teman kalau ingin tertarik nanti PSD di Embel Barcelona, itu tempatnya luar biasa bagus karena Embel ini Barcelona itu ada di pinggir pantai, jadi gedungnya itu menghadap ke pantai. Jadi sangat recommended untuk teman-teman yang ingin tertarik untuk lanjut atau yang mungkin fansnya Barcelona. Oke. Sekarang kita masuk ke Embel, kita klik. Inilah tampilan daripada database Embel. Ya, di sini teman-teman, karena kita ingin mencari senyawa kimia yang mirip dengan kalsitriol, maka tentunya kita akan men-search kalsitriol terlebih dahulu. Ya. Sedikit gambaran teman-teman sekalian, kalau dengan semuanya lihat, Campbell ini sekarang berisi informasi tentang 2,5 juta senyawa. Ya. Besar sekali, banyak sekali senyawa kimianya. Kemudian tidak hanya itu, dia juga terdiri atas 1,7 juta assays. Jadi senyawa-senyawa kimia tadi kan sudah diuji coba oleh ilmuwan sedunia. Nah, Campbell ini sudah merangkai, membuat rekapan data tentang senyawa kimia ini sudah pernah diuji cobakan ke apa saja. Jadi Campbell ini luar biasa, sangat fungsional sekali untuk membantu kita di bidang riset. Langsung saja teman-teman sekalian, kalau teman-teman bisa lihat statistiknya di sini untuk menunjukkan betapa besarnya database ini, kita langsung fokus ke kalsitriol. Ya. Ketik kalsitriol di kolom pencarian database Campbell. Ngapunten, di sini apakah ada yang sekarang praktikum dalam artian membuka komputer atau semuanya hanya mendengarkan? Oke, Pak. Membuka komputer. Baik, kalau memang ada yang membuka, maka saya akan perlambat. Silakan teman-teman sekalian yang sudah membuka Campbell, kemudian silakan mengetik kalsitriol dan silakan di enter. Langsung saja bersuara, di unmute karena saya nggak melihat ada yang raise hand mungkin. Langsung unmute saja menyampaikan, kalau mungkin saya terlalu cepat, silakan. Nah, seperti yang teman-teman semuanya bisa lihat, ya, inilah tempelan Campbell setelah kita mengetik kalsitriol di kolom pencarian dan muncul hasil semacam ini. Kita lihat tentunya di sini muncul sebagai hasil pertama yaitu kalsitriol. Kemudian di sini ada senyawa yang mirip kalsitriol versinya mereka. Ada R-kalsitriol. Ya. Kemudian beberapa senyawa-senyawa yang memang ada kemiripan dengan kalsitriol muncul di list ini. Ya. Kita lihat di sini ada sejumlah kurang lebih sekitar 100. Ya. Per halaman, per page di sini muncul 10 senyawa. Ya. Dan hasilnya ini ada 10 halaman. Ya. Oh, sorry. Hanya 10 saja, maaf, 10 ya. 10. Hanya 10. Jadi hasilnya dari pencarian ini ada 10. Tapi karena kita fokusnya adalah mencari senyawa kalsitriol, maka ini adalah ini. Yang kita klik kalsitriolnya. Jadi teman-teman yang sudah pernah membuka database PubChem, database DrugBank, ya sama halnya dengan Campbell ini. Setiap record atau setiap senyawa itu punya halaman sendiri. Ya. Maka kalau teman-teman lihat di sini kalsitriol, di sini ada ID-nya. Setiap database pasti ada ID-nya, ID spesifiknya. Kemudian kalsitriol ini sudah mendapatkan izin sebagai obat, ya, karena sudah approve statusnya. Kemudian pertama kali mendapatkan izin untuk digunakan sebagai obat tahun 1978, termasuk obat yang sangat tua. Formula kimianya C27H44O3, berarti ada 27 atom C, 44 atom hidrogen, dan ada 3 atom oksigen di dalam struktur kalsitriol ini. Dan seterusnya. Termasuk kategori small molecule atau molekul kecil. Mengapa? Karena ukurannya hanya sekitar 416,65 gram per mol kalau saya tidak salah. Ya, jadi inilah penjelasan detail terkait kalsitriol. Kalau teman-teman scroll ke bawah,
biasanya itu ada keterangan dia di database lain. Nah ini, dia juga ada bisa ditemukan di database lain, contoh di DailyMath, di GemSpider. Intinya adalah dia terkoneksi ke database-database yang lain. Atau kalau kita cari teman-teman, kita gunakan kata kunci juga yang sama, calcitriol di database lain namanya contoh misalkan calcitriol drug bank. Ya, juga ada. Siap untuk kita explore. Kemudian juga bisa kita cari di database lain namanya PubChem. Ya, calcitriol spasi PubChem. Ya, intinya karena dia senyawa yang sudah terkenal, vitamin D, dia sudah disetujui sebagai obat, tidak heran kalau kita bisa menemukan calcitriol di banyak database. Tapi untuk hari ini kita fokus kepada database general. Seperti database lain, kalau kita mencari smells-nya juga ada, INSI-nya juga ada, INSI-K-nya juga ada. Ya, jadi apapun itu gampang. Bisa kita temukan di satu halaman ini. Kelebihannya teman-teman sekalian, database ini teman-teman itu bisa kita ini. Yang akan kita gunakan di hari ini, tadi ada connectivity search untuk mencari isomer daripada calcitriol, ataupun juga mencari stereoisomer, ataupun juga mencari tautomer, juga mencari apapun itulah, pokoknya yang atomnya itu mirip tapi hanya beda tempat sedikit, itu kita lihatnya di sini, connectivity search. Silakan teman-teman sekalian mengklik structure search tadi. Saya ulangi lagi. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan template semacam ini, silakan teman-teman scroll sedikit ke bawah. Persis di bawah gambar itu ada tombol structure search. Itulah yang akan kita gunakan untuk mencari senyawa lain yang strukturnya itu merupakan isomer daripada calcitriol. Ataupun juga nanti menggunakan similarity search, berarti kita mencari senyawa lain yang mirip strukturnya dengan calcitriol. Nah, inilah tampilan teman-teman yang kalau kita klik structure search tadi, maka kita lihat di sini adalah struktur daripada calcitriol. Apakah sudah ada yang sampai di sini atau ada yang belum? Masih loading, Pak. Banyak. Nah, sambil menunggu saya izin membuka WhatsApp dulu karena ada pesan penting. Baik, bagaimana teman-teman sudah sampai di halaman ini? Sudah, Pak. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman sekalian, maka kita mulai dulu dengan fokus ke connectivity search. Ya. Jadi dengan connectivity search ini tujuannya adalah atau fitur ini bisa kita gunakan untuk mencari senyawa yang dia itu hanya semacam contoh ya. Bayangkan kalau senyawa calcitriol ini kita kasih cermin. Ya. Kasih cermin, maka dia nanti bisa jadi dia akan sama tapi hanya orientasinya berbeda. Orientasinya. Ya. Itulah namanya stereoisomer. Nah, senyawa-senyawa semacam itulah yang nanti akan kita cari menggunakan fitur connectivity search. Karena kadang-kadang ternyata perbedaan orientasi itu juga bisa berdampak signifikan. Contoh ketika docking dan sebagainya, mungkin itu akan berdampak. Nah, sehingga senyawa-senyawa yang semacam ini coba kita cari menggunakan fitur connectivity search. Ya. Karena tujuan penelitian kita adalah mencari senyawa yang calcitriol-like, senyawa yang mirip dengan calcitriol, dengan harapan senyawa-senyawa ini juga memiliki fungsi yang mirip dengan fungsinya calcitriol. Kita klik connectivity.
Ya, maka rekan-rekan sekalian akan melihat tampilan semacam ini. Ya. Dengan metode ini teman-teman, oh sorry, maaf ya. Tadi sebelum saya sebutkan thresholdnya, ya. Teman-teman lihat angka ini, threshold ini. Ya. Threshold ini berarti bisa kita perkecil, bisa kita perbesar. Ya. Paling kecil adalah 40, paling besar adalah 90, 100%. Nah, threshold ini bisa teman-teman mainkan. Contoh ya, sekarang kita mulai dari 100% dulu. Kita cek pakai connectivity. Jadi saya ulangi lagi, kita menggunakan threshold 100%, lantas kita gunakan fitur connectivity search. Ya, maka teman-teman, pencarian connectivity, ya, connectivity search menggunakan threshold atau menggunakan batas atau cut off 100%, itu hasilnya adalah ya seperti ini. Coba, ya. Jadi ini hasilnya. Ada 14. Kita bisa klik salah satu atau dua atau semuanya. Kalau semuanya tinggal diklik. Ya. Kemudian kita bisa klik generate heat map. Kita membuat peta panas, diagram heat map ya. Kita klik, kita tunggu. Jadi kita lihat seberapa jauh kemiripan antara kalsitriol dengan senyawa ini. Ya. Jadi disinilah hasil kemiripan daripada kalsitriol dengan beberapa kalsitriol-like. Tadi kan ada 14 senyawa. Ya. Kita lihat di sini teman-teman sekalian, ini adalah nama protein targetnya. Kemudian yang bawah adalah spesiesnya, Homo sapiens dan seterusnya. Kita lihat di sini, kodenya kita itu tadi berapa? Kode kita adalah, sorry saya back dulu ya, Kalsitriol itu adalah kalau nggak salah, saya ulangi lagi, back. Chambel 846. Ya, jadi ID-nya kalsitriol adalah Chambel 846. Saya lanjutkan lagi, saya ulangi lagi dari awal. Kita structure search. Kita fokus ke connectivity dulu. Jadi maaf ini saya ini kita kesampingkan. Ini sepertinya fokus untuk similarity saja, ya thresholdnya. Kita fokus ke connectivity. Maka kita akan dapatkan 14 hasil tadi. Ya, kita bisa pilih 1 atau 2. Coba kita cari di sini ada 86 enggak? Nah, teman-teman harus ingat bahwasanya ternyata ya dari 14 hasil yang diidentifikasi dari connectivity search itu ada satu yang merupakan kalsitriol itu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya hanya ada 13. Coba kita cek, select all, kita pilih semuanya dulu, kemudian yang bagian terakhir kita deselect, kita tidak select. Maka tentunya hasilnya adalah 13. Ya. Selected 13 out of 14 items. Ya, jadi 14 hasil yang diperoleh dari proses connectivity search tadi, salah satunya adalah kalsitriol itu sendiri. Karena lihatnya dari ini, Chambel 846, ID-nya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, itu bisa kita deselect, tapi saran saya deselect semuanya saja. Kemudian kita bisa generate heat map. Atau kalau kita lihat detailnya, kalau kita mau lihat informasi detail terhadap terkait senyawanya, bisa kita klik details. Oke, ini nggak penting. Kita close. Kita kembali ke sini. Ya, teman-teman bisa lihat sekarang. Kita fokusnya ke sampel H846.
Teman-teman bisa lihat di sini beberapa memiliki kemiripan yang mana bisa mengikat protein target yang sama. Kita lihat ada 1, 2, 3, paling tidak 3 ini sudah terbukti memiliki kecenderungan untuk mengikat protein yang sama, yaitu vitamin D reseptor atau VDR. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya senyawa kimia yang dia itu memiliki kemiripan atom penyusun, strukturnya mirip. Bahkan hanya miripnya itu kadang-kadang hanya cuma cermin saja, ya seolah-olah kayak misalkan kalau kita bercermin, maka kita akan mendapati gambar yang sama dengan kita, hanya saja tangan kanannya dia itu tangan kirinya kita. Ya. Dan senyawa yang mirip itu tentunya memiliki kemiripan untuk memiliki kecenderungan untuk mengikat protein yang sama. Ya. Itu bisa terlihat di heat map ini. Ya. Tetapi hal itu juga memberikan kita jawaban bahwa kalau senyawa kimia itu berubah isomernya, atau kalau sebuah isomer senyawa itu tidak 100% menyerupai fungsi daripada isomernya. Ya. Jadi contoh kayak tadi, ya, jenengan bercermin, bentuknya sama, atom penyusunnya sama, tangannya sama, selnya sama, tapi ada beberapa fungsi yang akan berbeda. Ya. Jadi itulah sama halnya dengan senyawa yang isomer. Ya. Makanya di sini banyak kita dapatkan zona-zona yang abu-abu. Zona abu-abu ini bisa jadi memang setelah dites terbukti tidak sama fungsinya, atau yang paling mungkin adalah belum dites. Karena eksperimennya mungkin nggak akan selengkap ini. Ya, jadi inilah penjelasan bagaimana cara kita menemukan senyawa-senyawa yang merupakan isomer daripada kasetriol. Mungkin akan lebih gampang kalau kita tunjukkan, ya, gambarnya dulu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin bisa dilihat layar saya. Ya, inilah isomer. Nah, mohon maaf. Ya, inilah isomer. Jadi secara struktur itu mirip, hanya beda orientasi. Ya, bahkan kalau stereoisomer itu seperti benar-benar bercermin. Ya, teman bisa lihat di sini. Nah, ternyata isomer itu tidak selamanya memiliki fungsi yang sama dengan isomernya. Jadi meskipun mirip, belum tentu fungsinya pun mirip. Strukturnya mirip, belum tentu fungsinya mirip. Tetapi di sisi lain, kadang-kadang ada senyawa yang strukturnya mirip, fungsinya pun juga mirip. Ya, jadi teman-teman harus semakin di sini semakin menyadari bahwa pengecualian itu selalu ada. Ya. Dari konsep-konsep umum yang kita sepakati di bidang sains, selalu ada pengecualian. Contoh, semua ada kesimpulan. Semua orang Indonesia itu kulitnya cenderung sawo matang. Itu kesimpulan. Bisa jadi ada ilmuwan yang meneliti sampling warna kulit orang Indonesia dan memang mayoritas itu adalah warnanya sawo matang. Lantas apakah ketika klaim itu muncul tidak ada orang Indonesia yang kulitnya putih? Jawabannya adalah tidak, tentu ada jawabannya. Sehingga inilah bahwa di setiap kesimpulan sains itu berilah ruang untuk adanya pengecualian. Oke, next kita kembali ke Campbell. Jadi ini hasilnya teman-teman sekalian. Ini bisa kita back, ya, kita kembalikan ke yang tadi. Kalau teman-teman mau mengcopy heatmap-nya, teman-teman mau mencatat di logbook kalian, silakan bisa di copy ini. Ya. Kemudian juga bisa kita zoom. Ya. Jadi Campbell mana saja yang memiliki kemiripan. Kemudian kita lanjut ke, teman-teman ini lihat. Kalau teman-teman tadi ingat, ya, bagian yang paling akhir itu kan Campbell 846. Calcitriol itu kan Campbell 846. Ya, kita bisa arahkan ke bawah sini.
Bahkan teman-teman harus lihat ya, kita lihat di Campbell ini ada keterangan P Campbell value. P Campbell value itu berarti calcitriol itu sudah pernah diuji ya, diujikan ke sel tertentu atau ke protein tertentu dan dia punya skor. Kita lihat, kita lihat sekarang. Saya tunjukkan salah satu kelebihannya teman-teman. Ini, kita back. Ya, jadi teman-teman intinya di sini sebelumnya sudah dapat hasil, teman-teman bisa download dalam bentuk 3 file. Format CSV atau format TSV atau teman-teman kalau mau docking langsung bisa pakai SDF. Ya. Tinggal di select yang mana. Kalau teman-teman mau mendownload semuanya, ya tinggal diklik select all, kemudian klik CSV dulu. Kita tunjukkan ya bagaimana cara mendownload hasilnya. Jadi ini adalah kumpulan senyawa-senyawa yang merupakan isomer daripada calcitriol. Kita lihat di sini masih proses generating CSV file, kita tunggu beberapa saat. Sudah selesai ya. Kemudian kita akan muncul menu download file. Silakan teman-teman yang sudah sampai di sini bisa langsung mendownload. Jadi sekarang yang saya tunjukkan adalah saya mengunduh hasil pencarian menggunakan connectivity search yang disediakan oleh Campbell. Kita buka di sini foldernya. Bisa kita ekstrak. Kita mungkin supaya gampang penamaannya, saya kasih nama di sini adalah connectivity search. Calcitriol connectivity. Ya, ekstrak. Ya, inilah hasil daripada pencarian menggunakan connectivity tadi. Ya. Maka sekarang yang seperti yang teman-teman bisa lihat, saya supaya tampilannya lebih jelas, kita klik Ctrl A. Kemudian kalau saya selalu mengubah fontnya. Kemudian kita perlebar kolomnya dengan ALT HOI. Ya. Inilah tampilannya teman-teman sekalian. Ya. Kita lihat di sini. Ya, inilah yang dimaksud teman-teman. Lihat, kita lihat ya. Jadi kenapa kok senyawa-senyawa, kita fokus ke namanya dulu. Ya. Nama senyawanya sudah beda karena calcitriol itu adalah Campbell 846. Di sini semua senyawa yang lain, 13 senyawa yang lain itu ID-nya sudah berbeda. Berarti oleh tim di balik Campbell, 13 senyawa ini sudah diyakini sebagai senyawa yang berbeda dari calcitriol. Berbeda, tapi perbedaannya itu di level isomer. Buktinya apa? Contoh ya. Campbell 846 merupakan calcitriol. Atau sinonimnya adalah 1,25 dihidroksi vitamin D3. Ada yang lain namanya adalah 1-alfa 25 dihidroksi vitamin D. Nah, ini sudah merupakan isomer daripada calcitriol dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya adalah ada 13 senyawa selain calcitriol yang masih dalam tataran isomer daripada calcitriol. Kemudian kita lihat di sini teman-teman sekalian. Lihat berat molekulnya. Semuanya sama. 416,65. Nah, ternyata isomernya itu memang strukturnya komponen penyusunnya itu sama persis. Tapi ternyata ketika kita lihat tadi di heat map tadi, aktivitasnya terhadap beberapa protein target itu juga bervariasi. Sehingga ternyata struktur kimia itu tidak hanya dilihat dari komponen yang nyusun itu apa saja, atomnya apa saja. No. Ternyata orientasinya pun akan berdampak terhadap aktivitas daripada senyawa kimia itu. Kemudian kita lihat di sini jumlah protein target yang sudah diketahui. Ya. Kalau calcitriol itu sudah sekitar 153. Targetnya ya. Tapi kalau yang lain masih 1, 6, 4 dan seterusnya.
Ya nggak heran, karena kalau ini kan kalsitriol merupakan yang paling terkenal. Kemudian kita lihat di sini, bioaktivitasnya yang sudah diketahui untuk kalsitriol ada 1206. Tapi kalau yang senyawa kimia lainnya, ya itu masih relatif kurang banyak diteliti. Bisa jadi karena mungkin fungsinya tidak terlalu optimal, bisa jadi tidak terlalu maksimal, bisa jadi karena sponsornya tidak ada, tidak sekuat sponsor yang mendanai riset tentang kalsitriol. Inilah penjelasannya. Tapi coba kita lihat teman-teman, alog P lagi-lagi identik sekali, sama-sama semuanya 5,70. Kemudian polar surface areanya semuanya sama. Ya nggak heran, karena atom yang menyusun itu semuanya sama. Kemudian hidrogen bond akseptornya, penerima ikatan hidrogennya semuanya 3. Hidrogen bond donor ikatan hidrogennya semuanya sama. Ya. Jadi ternyata senyawa yang sangat mirip sekalipun itu bisa ada perbedaan fungsinya. Nah, jadi teman-teman sekalian ini bisa kita unduh. Coba di sini ada nggak kolom anunya, smells-nya? Ya, tentunya ada. Sehingga teman-teman sekalian, sekarang kita sudah mendapatkan 13 senyawa yang memiliki kemiripan atau bahkan identik penyusunnya dengan kalsitriol diperoleh dari connectivity search. Kita sudah dapat satu list yang pertama. Ya, ini kita save. Ya. Kita save sebagai hasil pencarian connectivity search untuk mendapatkan senyawa kalsitriol-like. Kita tutup dulu. Meskipun sebenarnya teman-teman sekalian, ya kita kembali ke Chambel. Silakan teman-teman kembali ke Chambel. Saya beri waktu beberapa saat untuk kembali ke Chambel. Tapi untuk riset kita teman-teman sekalian, riset kita akan lebih relevan kalau kita menggunakan fitur yang kedua. Yaitu fitur apa? Fitur similarity search. Ya, kita kembali ke halaman kalsitriol. Ini kita klik structure search. Maka daftar inilah yang akan kita gunakan untuk riset kita ke depan. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini, kita klik similarity search. Coba kita awali dengan 100% dulu. 100%, kita klik similarity search. Jadi kita mencari senyawa yang mirip dengan kalsitriol. Kalau ini mirip, tidak identik. Ya. Tadi itu identik atomnya, penyusunnya identik, tapi hanya orientasinya berbeda. Kalau sekarang kita cari senyawa yang mirip. Maka kita lihat di sini ada 14 senyawa hasilnya ya, dari proses pencarian similarity search. Ya. Thresholdnya tadi kita gunakan 100, kita dapat 14. Coba sekarang kalau kita ubah thresholdnya, kita back lagi, kita ubah thresholdnya menjadi contoh menjadi 80. Jadi kita lebih longgarkan. Ya. Berarti nanti bisa jadi ada beberapa senyawa yang tidak terlalu mirip dengan kalsitriol. Coba kita klik similarity. Tadi kita dapat 14. Coba kalau sekarang kita akan dapat berapa? Ya, tentunya hasilnya akan lebih banyak. Ya. Jadi threshold menentukan ada berapa banyak senyawa yang dihasilkan sebagai hits. Bahasanya itu hits, ya, kandidat. Kita lihat bentuknya relatif mirip-mirip semua. Tapi tentunya 80% itu relatif sangat longgar atau jauh lebih longgar daripada kalau kita terapkan thresholdnya menggunakan 100% atau bahkan cuma 90. Coba kita back, kita ubah thresholdnya by default. Kan defaultnya tadi kan 95. Sebentar, kita kembali ke kalsitriol. Kita search. Nah, kita gunakan, saya pribadi, teman-teman, seringkali kalau untuk riset pertama itu kita gunakan threshold. Default setting default, bawaan dari softwarenya. Maka di sini kita gunakan similarity dengan thresholdnya adalah sekitar 95%. Kita klik. Tadi teman-teman ingat, kalau 100% itu 14 hasilnya. Kalau 80% 44. Coba kalau sekarang 95% itu 15. Jadi hanya selisih 1 dengan threshold 100%. Ya. Inilah teman-teman senyawa-senyawa yang sebenarnya lebih cocok disebut sebagai kalsitriol-like. Yaitu senyawa-senyawa yang mirip dengan kalsitriol. Kenapa kok paling relevan? Karena proses pencariannya itu adalah berbasis similarity, kemiripan.
Sehingga di sini teman-teman sekalian, kita bisa lihat ada 15 senyawa yang memang relatif mirip. Meskipun miripnya ya guys, semirip banget ya. Ada degree-nya, ada derajatnya. Tapi intinya teman-teman sekalian, kita bisa memilih semuanya, kemudian kita bisa download dalam bentuk CSV ataupun TSV ataupun SDF. Ya, bebas. Nah, sekarang coba teman-teman sekalian kita kita generate heat map ya. Ya, sayangnya error. Ya, kita reload, siapa tahu bisa. Ya, sayangnya, nah ini adalah sebuah biasa terjadi di riset bioinformatika. Kadang-kadang error, bisa kita dismiss atau dismiss all. Ya, ini keterbatasan kita, sehingga tentunya kita tidak bisa membuat heat map untuk riset ini, tapi kita bisa tetap seperti biasa mengunduh CSV-nya. Ya, ini adalah hasilnya tadi, kita unduh CSV-nya saja. Ya. Maka tetap kita dapat hasil, sudah jadi, kita bisa klik di sini. Ya, kita sudah mendapatkan filenya, lagi-lagi kita ekstrak. Kemudian kita buat folder baru. Similarity 95. Ya. Ya, sambil menunggu saya mau izin untuk mengoreksi. Tadi di sini berarti kita hapus. Maaf. Ya. Maka kita sudah dapatkan hasil daripada similarity based pencarian berbasis similarity. Kita peroleh di sini 15 senyawa, tentunya satunya itu adalah kalsitriol itu sendiri. Coba kita lihat ya. Ya benar. Di paling bawah itu adalah kalsitriol. Berarti sebenarnya dari proses ini kita dapat 15. Sorry, kita cek dulu. Kita dapat 14 senyawa ya. 15 termasuk kalsitriolnya. Kita bisa fontnya kita ubah biasa. Kemudian ya, seperti ini tampilannya. Ya, bahkan teman-teman bisa lihat di sini dengan pencarian ini kita bisa mendapati kemiripannya itu bisa ada yang 100%. Ya. Tidak heran teman-teman sekalian, ketika teman-teman tadi menggunakan threshold 100%, itu muncul berapa? 14 hasil. Kalau dapat 14 hasil berarti sebenarnya 13 senyawa lain yang mirip. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena tadi 13 plus 1, 14. Kemiripannya sampai 100, mirip sekali berarti. Nah, bedanya kalau kita turunkan thresholdnya menjadi 95 derajat, persen, itu dapatnya kita menjadi tambah 1. Kenapa? Karena kemiripannya itu hanya 98, sekian-sekian. Ya, jadi itulah makna daripada penggunaan threshold yang berbeda. Di sini kita sudah mendapatkan daftar yang kedua, yaitu similarity based kandidat. Ya, jadi riset kita bab yang pertama sudah dapat 2 tabel. Tabel yang pertama connectivity, tabel yang kedua adalah similarity. Sekarang teman-teman sekalian, saya tunjukkan sekarang yang ketiga, yaitu berbasis substructure. Jadi kita cari kerangka yang mirip dengan kerangka yang ada pada kalsitriol. Dan sayangnya, teman-teman sekalian, setelah saya coba tadi, itu hasilnya nggak ada. Coba sekarang kita mulai dulu ya. Kita cari substructure-nya. Hasilnya adalah 0. Ya.
dugaan saja, kenapa kok 0? Karena ukurannya terlalu besar. Kalsitriol itu besar sehingga kalau kita cari kerangka-kerangka penyusunnya itu sulit untuk didapatkan yang mirip sekali. Ya, inilah hasil daripada substructure. Sehingga kalau kita beri laporan di kita logbook tadi, maka ini adalah hasilnya adalah 0, 0. Kemudian di sini adalah 13 hits. Kemudian ini adalah 14 hits. Karena kan 15 total. Kalau ini adalah berapa tadi? Ada yang ingat productivity tadi berapa? Berapa, Mas? 13 hits, Pak. 13 hits itu termasuk kalsitriol, betul nggih? Enggak termasuk ya? Nggih, mboten, Pak. Ya betul. 13 itu hanya yang isomernya saja. Kalau plus dengan kalsitriolnya berarti ada 14. Nah, itulah teman-teman sudah dapat hasil. Oh gini wes, 14 hits, ini adalah 13 hits. Yep. Ya, inilah hasil dari riset kita tahapan yang pertama. Jadi itulah cara bagaimana kita mendapatkan senyawa yang kita klaim sebagai calcitriol-like. Meskipun teman-teman sekalian lebih relevan kalau kita menggunakan ini saja sebagai ya. Kenapa kok ini? Karena dari segi bahasa namanya calcitriol-like itu berarti senyawa yang mirip dengan calcitriol. Dan untuk dapat senyawa yang mirip dengan calcitriol, metode yang paling relevan adalah similarity search. Sedangkan yang atas itu bisa kita hapus atau kita coret. Begitu pula yang ini, konteks calcitriol bisa kita coret. Ya. Sedikit saya ingin menjelaskan teman-teman sekalian, alasan kenapa kok substructure search-nya itu 0 hasilnya. Saya kasih contoh dengan contoh kasus senyawa lain. Contoh sekarang kita buka senyawa lain namanya adalah nicotinamide. Ini senyawa yang menjadi riset saya di Jerman kemarin. Nicotinamide, ya, nicotinamide bahasa bacanya. Kita enter dulu, silakan teman-teman lihat saja untuk yang ini. Saya tunjukkan substructure-nya sekarang. Nama lain daripada nicotinamide adalah niacinamide, ya. Ya, teman-teman. Strukturnya relatif gampang, kecil, ya. Seperti ini. Bayangkan, bandingkan dengan tadi, apa tadi adalah Campbell calcitriol. Tentunya calcitriol lebih kompleks. Ya. Bayangkan di sini, ya, lihat jumlah atomnya saja sudah berbeda. Atom total berjumlah 27 tambah 44 tambah 3 berarti berapa? 44 tambah 30, 74. Lumayan besar, kecil tapi lumayan besar. Dibandingkan mana? Dibandingkan ini. Kita kembali ke tadi, berapa ukuran atomnya? Atom yang menyusun itu adalah, ini adalah, kita cari nicotinamide. Ya, nicotinamide atau niacinamide itu atomnya hanya 6 C, karbonnya ada 6, hidrogennya ada 6, berarti 12, ditambah N-nya ada 2, berarti berapa? 12, 13, 14, tambah O-nya 1, 15. Ya, tentunya lebih kecil. Nah, senyawa-senyawa yang seperti ini teman-teman, kalau kita cari menggunakan substructure, itu kelihatannya tuh enak. Ya. Coba kita klik substructure. Maka nanti software ini atau Campbell ini akan mengemphasize bagian mana dari sebuah senyawa yang strukturnya substructure-nya itu mirip dengan nicotinamide. Kita lihat hasilnya loh. Lihat teman-teman sekalian. Ya, jadi dia itu menampilkan
menampilkan bagian mana yang dianggap sebagai substructure yang ada pada nicotinamide atau yang bentuknya itu mirip dengan nicotinamide. Jadi kita lihat di sini. Jadi enak sekali kalau kita mau membuat tampilan gambar supaya bagus ya, pakai substructure itu enak ya. Misalkan contoh, ketika di Jerman saya mencari senyawa-senyawa yang strukturnya mirip dengan nicotinamide. Sebagai calon apa? Calon kompetitor. Jadi nicotinamide itu di dalam tubuh ngikat protein tertentu. Kalau kita mau menghambat interaksi antara nicotinamide dengan protein targetnya, kita cari senyawa yang mirip dengan nicotinamide. Ya, strukturnya ya. Inilah beberapa senyawa yang punya struktur mirip dengan nicotinamide. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwasanya tidak semua yang mirip fungsinya sama. Tetapi juga banyak yang mirip fungsinya pun juga sama. Ya, inilah luar biasanya biologi. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Monggo bisa ditanyakan. Silakan bisa dicoba-coba, ditanyakan. Tentunya kalau tadi mencoba atau mendengarkan, insya Allah teman-teman pasti banyak pertanyaan ya, karena pasti bingung ya. Kenapa kok harus menggunakan 3 pendekatan? Kenapa kok sudah di akhir kita fokus ke menggunakan similarity search ya. Jadi silakan bertanya sebelum kita masuk menggunakan software yang terakhir itu Swiss Similarity. Hampir sama, tapi bedanya di Swiss Similarity itu bisa kita fokuskan kepada database yang sudah disetujui saja. Jadi kita mencari obat-obat yang sudah disetujui sebagai obat yang mirip dengan calcitriol. Nah, itulah yang akan kita lakukan terakhir hari ini. Jadi kita fokus ke tahapan nomor 1 dengan menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda. Monggo ada pertanyaan? Saya izin minum dulu. Sepertinya tidak ada. Alhamdulillah. Oke. Untuk menggunakan Swiss Similarity, kita perlu smells. Ya, jadi kita perlu smells daripada calcitriol. Jadi ini calcitriol, kita ambil smellnya seperti sobat-sobat bioinformatika yang lain. Ya, kita copy. Kemudian kita buka Swiss Similarity. Swiss Similarity. Ya, inilah tampilan daripada hasil pencarian menggunakan Google untuk Swiss Similarity. Kita klik. Dan inilah tampilan daripada Swiss Similarity. Maka seperti yang kita lihat di atas sendiri adalah smells-nya. Kita paste smells-nya. Seperti biasa, saya yakin teman-teman sekalian sudah sering menggunakan aplikasi bioinformatika. Nah, kemudian pilih ya, select a class of compounds. Ya, carilah compounds-nya. Library jenisnya ya. Karena tadi teman-teman ingat calcitriol itu kan tadi adalah senyawa yang sudah disetujui menjadi obat. Maka tentunya kita pilih drugs. Ya. Tapi di sini lebih tepat teman-teman mau mencari senyawa di database yang mana. Ya, kita bisa pilih. Apakah senyawa bioaktif? Berarti senyawa yang sudah di eksperimen di lab-lab tapi belum dapat izin sebagai obat, atau fokus mencari senyawa yang mirip dengan calcitriol di database yang sudah database senyawa-senyawa kimia yang sudah dapat izin dari obat. Ya, saya mencarinya di database yang fokus isinya senyawa-senyawa yang sudah disetujui sebagai obat, drugs. Ya, di sini ada pilihan drug bank, database kimia berisi senyawa-senyawa kimia yang mayoritas adalah senyawa yang sudah dapat izin sebagai obat. Atau Campbell Approved Drugs. Campbell punya database sendiri, jadi ada sub database yang berisi senyawa-senyawa kimia yang sudah dapat izin sebagai obat. Sehingga, atau yang ketiga, Campbell Drug Candidates in Clinics. Campbell juga punya sub database, jadi database Campbell besar, ada database kecil bagiannya, yang isinya adalah senyawa-senyawa kimia yang sedang aktif dianalisis, diuji sebagai kandidat obat. Pilih yang mana? Bebas. Tapi saya pilihnya adalah contoh misalkan menggunakan drug bank. Ya. Kemudian ditawari,
teman-teman mau memilih kemiripannya, mau mencari senyawa yang mirip dengan kasetriol menggunakan algoritma apa? Contoh FP2, fingerprint 2, atau ECFP dan sebagainya. Ini adalah jenis fingerprintnya, jenis pembandingnya, gambarnya algoritmanya. Ya. Kalau saya mending pilih yang combine. Saya pilih combine, saya pilih database-nya DrugBank misalkan contoh. Kita klik DrugBank. Ya. Setelah itu kita start screening. Segampang itulah hasil daripada atau prediksi menggunakan Swiss Similarity. Jadi tadi kita sudah punya hasil dari tahapan connectivity search, similarity search menggunakan Jumble, kemudian juga substructure search. Ya. Sekarang yang terakhir sebelum kita coba menggunakan Swiss Similarity. Ya. Sudah selesai 100%, kita akan langsung diarahkan ke halaman hasil. Maka teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada hasil kemiripannya. Ya. Tidak heran karena kasetriol itu kan senyawa yang kita inputkan tadi. Sehingga kasetriol sampai kasetriol tentunya 100%. Ya. Yang kedua ada takalsitol. Ya. Skornya 0,99. Mirip sekali tapi nggak identik. Ada juga di sini ada 24 homo 1 bla 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 bla. Ya. Inilah enaknya kalau kita menggunakan Swiss Similarity. Ada skor kemiripannya. Ini menggunakan Tanimoto score, ya. Tanimoto koefisien Tanimoto, koefisien yang sering digunakan untuk menjelaskan kemiripan antar dua senyawa. Ini pun bisa kita unduh dalam bentuk CSV. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terus ada banyak, ya. Ini bisa kita unduh semuanya teman-teman, ya. Meskipun kita lihat di sini ada yang skornya itu 0,004, ya. Sehingga jeleknya Swiss Similarity itu adalah ada senyawa yang kemiripannya pun jauh sekali, tapi dia ditampilkan juga. Ya. Tapi nggak apa-apa, ini bagus karena kan ini adalah semua senyawa yang ada di dalam database DrugBank tadi. Kemudian kita bisa unduh menggunakan fitur pengunduhan dalam bentuk CSV. Ya, seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, inilah hasil dari kita tadi. Hasilnya ada 379 senyawa. Tentunya hasil paling atas adalah kasetriol itu sendiri. Makanya kemiripannya 100% atau 1. 1 itu nilai tertinggi, ya. Jadi ini Tanimoto koefisien tertinggi. Kemudian ada takalsitol, kemiripannya 0,9. Sangat mirip sekali. Ada 24 homo, sangat mirip sekali. Terus ada skornya. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau kita fokus menggunakan 0,9 sebagai batasan, maka kita dapati ada ini contoh dari sini 0,99. Berarti ada kita atas ada 22 senyawa yang mirip dengan apa namanya? Dengan kasetriol. Atau kalau kita fokus ke di atas 0,95 berarti ada 17. Saran saya di sini kita menggunakan 0,95, ya, sehingga dapatnya adalah 17 senyawa. Ini lihatnya ada 17, berarti di sini kita bisa rekap ada kita menggunakan DrugBank tadi. Berarti yang lainnya kita hapus. Hasilnya adalah 17 hits. Ya. Jadi sekarang kita di titik ini kita sudah menyelesaikan tahapan 1. Tinggal kita masuk ke tahapan 2. Ya. Tahapan 2, mohon maaf, ini saya warna juga. Tahapan kedua, atau kalau pekan depan kita mau memfokuskan ke ini, poin terakhir.
Ini saya berikan opsi opsional karena ini juga lumayan ribet. Tapi kalau teman-teman mau, berarti insya Allah pekan depan kita lanjut ke filter aktivitas ke target FDR. Ya. Jadi inilah tahapan kita untuk hari ini. Pas waktunya sekarang sudah pukul 16.57, jadi kita ada waktu 3 menit. Monggo sebelum kita akhiri, silakan teman-teman bisa bertanya terkait apa yang sudah kita kerjakan hari ini dan maupun apa yang akan kita kerjakan di pekan berikutnya. Terima kasih. Oh, mohon maaf. Ngapunten, pekan depan tanggal 25, ngapunten saya nggak bisa mengisi karena pekan depan kami ada tamu dari Tsukuba University. Jadi saya dapat amanah jemput ke Juanda hari Minggu. Jadi di waktu yang sama seperti sekarang, pekan depan saya harus ke airport ya. Jadi ngapunten tidak bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin tetap ada, maka kita ubah waktunya. Contoh jadi hari Sabtu atau ya hari Sabtu aja paling enak ya. Jadi silakan dipikirkan lagi. Intinya kalau pekan depan hari Ahad itu saya tidak bisa. Ya. Sekian dari saya, monggo. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Pak izin bertanya. Monggo, Mbak. Sinten ini? Amina, Pak. Iya, monggo. Pak, berarti ini sebagian besar platform yang digunakan itu berbeda sama yang waktu kita bootcamp ya, Pak? Bootcamp beda karena supaya skill dengan nambah. Jadi kita bedakan. Ya. Sebenarnya, Mbak, ide itu kan banyak ya. Yang kita kerjakan di bootcamp kemarin itu kan salah satu di antara sekian banyak ide ya. Jadi untuk proyek yang kedua ini itu kita tambahi ide baru supaya teman-teman itu pengetahuannya bertambah ya. Jadi supaya apa ya? Semakin kaya informasi dari yang bisa teman-teman dapatkan. Itu Mbak jawabannya. Oh, iya, Pak. Ya. Karena masih banyak Mbak yang bisa digunakan. Ya, jadi silakan teman-teman sekalian bisa apa ya? Insya Allah kalau setiap pekan nanti kita akan mencoba hal baru. Karena saya pun sekarang juga sedang giat-giatnya lagi untuk belajar ya karena saya kepingin membuat sebuah tutorial online terbesar. Jadi semua software bioinformatika yang ada itu mau saya buat tutorial sehingga oleh karena itu memang rencana saya itu supaya semua itu bisa mengakses tutorial itu dengan free ya. Jadi itulah yang saya kembangkan di IBIOS. Ya, silakan teman-teman yang mau bergabung, silakan. Di IBIOS ini kita kolaborasi dengan InBio juga tentunya dengan Bu Wirda dan IBIOS ini kan saya jalankan dengan dua alumni UIN Tulungagung ya. Sorry, tiga. Mbak Ayu Murdaningsih, Mbak Kuni Aziza dan juga Mbak Ana Asyabuddin. Jadi dengan beliau bertiga itu kami membuat yayasan. Alhamdulillah sudah resmi sekarang dapat izin dari kementerian dan sekarang kita sedang mulai untuk mempublikasikan proyek-proyek kita. Salah satunya adalah membuat proyek membuat proyek ini, proyek tutorial online terlengkap berbahasa Indonesia. Semua bisa diakses gratis meskipun baru mulai, jadi tentunya tidak masih belum ada, tapi tunggu saja. Insya Allah nanti semua software bioinformatika akan kami buatkan tutorialnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga membuka program magang dan juga kolaborasi dengan BRC. Ya. Saya dengar beberapa di antara kalian juga sudah kolaborasi dengan BRC, magang di BRC. Maka saat ini kami pun juga sudah menjalin kerjasama dengan BRC dan juga UNESA untuk menerima magang riset. Ya, magang riset mahasiswa di UNESA. Semoga ke depan kita pun juga bisa membuka magang riset untuk mahasiswa di UIN Tulungagung. Saya sedang ingin berbicara dengan Bu Eni ya terkait rencana magang riset di UIN Tulungagung. Siapa tahu nanti kalau bisa maka tahun depan kita bisa membuka magang riset dengan teman-teman mahasiswa di UIN Tulungagung. Ya mohon doanya saja supaya bisa cepat terlaksana. Ya itu Mbak Ines untuk yang yang ketiga kami juga sharing informasi tentang beasiswa sebanyak mungkin termasuk bimbingan dan semua kegiatan di IBIOS itu gratis ya. Jadi teman-teman bisa ikut kapanpun setiap kali kita mengadakan acara monggo bebas seperti hari ini pun juga gratis pokoknya semua yang IBIOS gratis semua ya. Itu Mbak mungkin yang bisa saya sampaikan dan ngapunten mohon izin karena sudah jam 5:02 dan saya ada janji. Jadi untuk pertemuan kali ini mohon izin saya tutup lebih awal ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia dan akhirah.
Amin amin ya rabbal alamin. Berkah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima